Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan bisa menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah, memulai hari kita dengan beribadah salat subuh berjamaah di Masjid Al-Ittihad ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua yang kita lakukan dari ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang yang tidak ikhlas, orang yang amalnya itu bukan karena Allah tetapi ditujukan kepada selain Allah, entah karena untuk mendapat pujian manusia atau untuk mendapatkan harta atau kedudukan dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran seperti disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, artinya tidak ikhlas dalam amal atau ibadahnya, maka seolah-olah seperti orang itu jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung, atau orang ini dilemparkan oleh angin ke tempat yang jauh. Jadi seolah-olah seperti layang-layang putus. Karena apa? Karena dia tidak punya sandaran. Sebab hidup kita jamaah sekalian adalah harus bersandar kepada Allah. Orang yang tidak ikhlas seolah-olah tidak punya sandaran, sehingga seperti jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau seperti yang dilempar oleh angin ke tempat yang jauh sebab tidak ada sandaran, seperti layang-layang itu yang sedang putus. Nah, sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menata hati kita supaya menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini adalah salah satu syarat dari dua syarat supaya Allah menerima amal kita. Ini nanti di akhirat jamaah sekalian, itu tidak sedikit orang, banyak orang yang ketika ditunggu di telaga Nabi, di telaga Al-Kautsar, ya, dan mereka akan minum ke telaga Nabi, mereka diusir. Padahal mereka ini oleh Nabi dianggap sebagai umatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, inni faratakum alal haudi, aku menunggu kalian di telaga, yaitu di telaga Al-Kautsar. Man marra alayya syariba, siapa yang dia ini mendatangiku, maka dia pasti minum telagaku ini, yaitu telaga Al-Kautsar.
Wa man syariba lam yazma abada. Siapa yang meminum telagaku ini tidak akan pernah haus selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Ahmad, alla yuzadanna rijalun minkum min haudhi kama yuzadu al-ba'iru dhal. Ketahuilah nanti akan ada orang-orang yang disesatkan di antara kalian dari haud atau dari telagaku, seperti unta yang tersesat. Ya, seperti unta yang tersesat. Unadihim, aku memanggil mereka, ala halumma, kemarilah. Fayuqal innahum baddalu ba'daka. Sesungguhnya kemudian ada yang memberitahukan kepada Nabi apa yang disampaikan, innahum baddalu ba'daka, sesungguhnya mereka itu mengganti agamanya setelah. Fa'aqulu suhqan, lalu Nabi mengatakan celakalah dan celakalah. Jemaah sekalian, ini salah satu syarat diterimanya amal selain ikhlas, yaitu ittiba atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Qurtubi menegaskan, siapakah mereka yang diusir dari telaga Nabi sehingga mereka tidak bisa minum dari telaga Al-Kautsar ini. Imam Al-Qurtubi mengatakan, qala ulama'una fa kullu man irtadda an dinillah. Siapa mereka itu? Yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi, ulama-ulama kami memberitahukan bahwa orang yang terusir, yang tidak bisa minum telaga Al-Kautsar, mari perhatikan, nomor satu, yaitu kullu man irtadda an dinillah, setiap orang yang murtad dari agama Allah, ya, atau ahdatsa fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'zam bihi Allah, atau yang mengada-adakan sesuatu yang tidak Allah ridhai dan tidak Allah izinkan dalam agama Islam ini. Kemudian beliau mengatakan, minal matrudi anil haud, mereka lah orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mub'adina anhu, yang dijauhkan dari telaga itu sehingga tidak bisa minum. Wa kadzalika zalamah al-musrifuna fil jawri wal zulmi. Kemudian yang ketiga, orang-orang zalim yang melampaui batas, yang menganiaya dirinya sendiri. Mereka ini yang terlalu melampaui batas dengan kezalimannya, wa idlalihim, dan yang menghinakan manusia. Ya, ini orang-orang zalim, orang-orang yang menindas, orang-orang yang melakukan berbagai macam penekanan dan mengambil yang bukan haknya secara melampaui batas, termasuk mereka yang terusir dari telaga ini. Wa mal'unina bil kabairi al-mustahifuna bil ma'asi. Yang kedua, yang selanjutnya, yaitu orang-orang yang terlaknat dengan melakukan banyak dosa besar, yang menganggap remeh kemaksiatan. Wa jama'atu ahli zaihi wal ahwa'i wal bid'ah, dan mereka termasuk di dalam ini juga jamaah kelompok orang-orang yang tersesat, yang mengikuti hawa nafsu dan berbagai macam bid'ah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita berhati-hati. Pertama masalah ikhlas ini, yang kedua masalah ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam urusan agama ini Allah menegaskan yang paling penting bagaimana kita bisa
mendapatkan dua syarat sehingga amal kita diterima di sisi Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Nah, yang paling baik amalnya itu siapa? Akhlasuhu wa aswabuhu, yang ikhlas dan yang sesuai, ya, mengikuti contoh dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang amalannya benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang penting untuk kita perhatikan, karena banyak nanti di akhirat orang-orang yang kehilangan, yang kecelek, merasa amalnya sudah banyak, tapi ternyata tidak ada tulisannya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sesuai, diantaranya karena tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan mereka terhadap amal-amal mereka, dan kami jadikan amal mereka itu seperti debu yang berterbangan karena tidak terima di sisi Allah. Di antaranya adalah amalannya orang kafir. Orang kafir itu berbuat sebaik apapun di dunia ini, suka menolong orang lain, ya, suka bersedekah, ya, baik kepada siapapun, ya, dalam pergaulan sehari-hari, tetapi kebaikannya ini nanti tidak ada nilainya di sisi Allah. Dan yang kedua adalah orang yang amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, ini yang terkait dengan agar amal kita diterima harus memiliki dua syarat, ikhlas dan ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menjadi topik utama kita tadi yaitu terkait dengan ikhlas itu, bagaimana agar kita bisa meraihnya. Jamaah sekalian, tidak mudah. Ikhlas itu seperti yang disebutkan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menegaskan, ikhlas itu adalah sesuatu yang sulit, yang berat, karena kita suka berubah-ubah. Kadang-kadang manusia bisa ikhlas, tapi di satu kesempatan yang lain bisa tidak ikhlas, ya. Jadi ikhlas itu artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita beramal hanya semata-mata karena Allah dan ingin mencari ridho Allah, ya. Kemudian tidak mempedulikan pandangan manusia. Apakah manusia itu melihat kita, memuji kita, menghina kita, atau yang lainnya. Karena yang paling penting adalah ridho Allah. Karena kita ingin mendapat balasan dari Allah, bukan dari manusia. Ini ikhlas secara singkat. Jadi kita hendaknya niatkan semua amal ibadah kita kepada Allah semata, tidak karena yang lainnya. Bagaimana jamaah sekalian supaya kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa ikhlas? Yang pertama, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa supaya kita tidak termasuk tergolong orang yang jauh dari keikhlasan, ya. Kita dianjurkan untuk berdoa agar kita ini benar-benar jadi orang ikhlas. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bihi ma a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk melakukan kesyirikan yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui, dari perbuatan-perbuatan syirik. Jadi kita secara umum kalau pakai bahasa Indonesia minta kepada Allah agar kita ini termasuk orang yang ikhlas dan dijauhkan dari tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amal kita. Yang kedua, setelah kita banyak berdoa kepada Allah, ya, hendaknya kita
berusaha memperbanyak amalan-amalan rahasia antara kita dengan Allah, ya, yang bisa dirahasiakan. Ya, tentu seperti sholat jamaah tidak bisa dirahasiakan, sholat jamaah di masjid. Tetapi amalan-amalan yang bisa dirahasiakan seperti sholat sunnah, tahajud, baca Al-Quran dan sebagainya, doa, zikir dan sebagainya, ya, termasuk sedekah, ya, diusahakan yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah orang lain tahu. Termasuk bagaimana agar kita bisa beribadah sendirian, tidak ada yang melihat, baik malam atau siang hari. Di dalam hadis sahih riwayat yang terkait dengan 7 golongan orang-orang yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat saat tidak ada yang memberi naungan kecuali dari Allah, itu disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa salah satunya yaitu orang yang tangan kanannya bersedekah, ya, tetapi tangan kirinya tidak tahu. Ini simbol bahwa dia merahasiakan yang dia berikan, tidak ada yang tahu, ya. Termasuk yang disebutkan dalam 7 golongan tersebut yaitu orang yang sendirian beribadah kepada Allah, zikir, ingat kepada Allah, lalu dia meneteskan air mata takut kepada siksa Allah dan tidak ada yang tahu. Zaman dahulu Bapak Ibu sekalian, suami istri tidur bareng di satu kasur, sementara suaminya selalu mengingat Allah, zikir kepada Allah, menangis, bantalnya basah dengan air mata, tapi istrinya tidak tahu, ya, disembunyikan meskipun tidur bersama. Demikian itulah usaha mereka supaya bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merahasiakan amal kita, ya, supaya kita terlatih untuk hanya mencari ridha Allah, bukan cari perhatian, pujian dari manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian, takut amal kita tidak diterima di sisi Allah. Ya, jadi kita jangan pede. Wah, saya sudah banyak amal, ya, sudah banyak melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Alah, ini nanti saya akan mendapat banyak pahala dari sisi Allah. Tidak boleh. Ini terlalu GR, ya. Terlalu apa? Terlalu GR karena kita tidak tahu apakah amal kita meskipun kita sudah sembunyikan, sudah kita usahakan ikhlas, belum tentu. Para ulama mengatakan ikhlas itu lebih berat daripada memindahkan gunung, ya. Bahkan karena takutnya ini, sebagian ulama mengatakan, andai kata aku tahu ada amalku yang diterima oleh Allah meskipun amal itu sedikit, amal yang remeh, maka bagiku itu akan aku anggap atau aku jadikan itu sebagai sesuatu yang lebih mahal bagiku daripada dunia dan seisinya. Karena saking mahalnya amal kita ini diterima di sisi Allah, saking beratnya. Karena ulama ini mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya orang-orang yang bertakwa yang amalnya diterima di sisi Allah. Saya tidak tahu amal saya diterima oleh Allah atau tidak, maka inilah yang harus diperhatikan. Ya, amal itu diterima dengan syarat apa? 2 tadi, ikhlas dan ittiba, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus berlatih terus, ya, dan berharap mudah-mudahan amal kita diterima di sisi Allah. Tidak ada jaminan orang itu amalnya diterima, ya, bisa saja banyak amalnya tapi ternyata tidak diterima karena tidak memenuhi 2 syarat ini. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir, dan ini bukan syarat terakhir dari atau latihan untuk supaya kita bisa ikhlas, yang keempat, bukan yang terakhir, bisa masih banyak yang lain, tapi ini yang poin pentingnya. Ada 4 hal ini, ya, yaitu hendaknya dia mengisi pikirannya, hatinya betul-betul berorientasi, bertujuan kepada akhirat, ya. Tujuannya hanya kepada akhirat,
orientasinya akhirat, ya. Dan selalu karena itu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, ada orang 24 jam otaknya, pikirannya itu ngurusi dan sibuk dengan dunia. Ada Pak yang kayak gitu? Ada. Tidak pernah terlintas dalam otaknya, dalam hati pikirannya tentang urusan akhirat, tentang surga neraka. 24 jam sibuk untuk urusan cari harta, cari duit. Dari bangun tidur yang difikirkan sudah urusan duit, sampai mau tidur lagi urusan dunia semuanya, ya. Nah, itu disebut dengan abnaud dunya, anaknya dunia. Ini kita hendaknya menjadi abnaul akhirah, anak akhirat, yang selalu berpikir gimana kita selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Orang itu kalau dalam pikirannya selalu mikirkan selamatnya dia nanti di akhirat supaya tidak dimasukkan neraka dan dimasukkan surga, maka berusaha dia ini selalu dalam amal ibadahnya untuk ikhlas karena Allah, supaya diterima di sisi Allah. Nah, jangan sampai jamaah sekalian sampai doa pun lupa, doa supaya diselamatkan dari neraka. Ada orang yang tidak pernah berdoa supaya selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, misalnya. Atau pakai bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini makanya jamaah sekalian perlu kita saling mengingatkan karena hidup ini singkat. Ya. Singkat dan kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah, dan setelah itu amal kita akan diperhitungkan semua oleh Allah. Siap atau tidak siap kita ketika wafat itu ya selesai, kemudian dihitung nanti di akhirat, ya. Tadi malam saya barusan takziah kepada kawan saya, adik kelas saya, ya, waktu di pesantren di Gontor, sekitar 3 hari proses sakit sampai kemudian meninggal dunia. Tidak tahu, ya. Sebelumnya sehat biasa seperti orang yang lainnya, tetapi ajal kemudian mendahuluinya, ya, dan semua orang kaget. Karena apa? Karena memang tidak diduga-duga, dan sekarang ini banyak yang seperti itu, ya, apalagi dengan pandemi COVID ini. Ada orang yang sehat tiba-tiba seminggu sakit lalu kemudian dipanggil oleh Allah. Maka kita lebih membutuhkan gimana agar amal kita diterima oleh Allah dengan memenuhi 2 syaratnya tadi, yaitu ikhlas dan betul-betul mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Karena yang paling penting bukan banyaknya, kita harus mencocokkan ini yang kita lakukan pernah tidak dikerjakan oleh Nabi. Kalau tidak ditinggalkan, ya, karena akan sia-sia. Lebih baik yang dikerjakan itu sebanyak-banyaknya yang kita yakini, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sholat tahajud ini pasti Allah dan Rasulnya mengajarkan, ya, sholat tahajud, membaca Al-Quran, hal-hal yang pasti, yang jelas dalilnya, itu yang dikerjakan, ya. Nah, jadi ini supaya kita yakin bahwa yang kita kerjakan sesuai tuntunan Nabi SAW, dan tentu harus dengan ikhlas, betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk bisa menjadi orang-orang yang ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sehingga kita seluruhnya dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.